kelompok 6 Biodas 17. Kenalkan, nama saya Amarzal Fikri, bisa dipanggil Rizal. Perkenalkan, aku Azra Mania Yuwardani, bisa dipanggil Azra. Perkenalkan, nama aku Atina Sukma Isdiati, bisa dipanggil Atina. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia, bisa dipanggil Dinda. Perkenalkan, nama saya Saka Sembilan Naomi, biasa dipanggil Naomi. Di sini kelompok kami sudah tiba di sebuah sungai yang terletak di Desa Mulyorejo, tepatnya di R5 RW 1. Bisa kita lihat bahwa sungainya di sini telah tercemar. Sungai di sini tercemar karena beberapa faktor, tetapi cenderung karena limbah rumah tangga. Oleh karena adanya permasalahan ini, kelompok kami ingin menawarkan sebuah solusi, yaitu teknik bioremediasi. Apa sih teknik bioremediasi itu? Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan definisi pencemaran air yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat ketahui bahwa faktor yang menyebabkan pencemaran air itu sangat banyak, mulai dari energi, zat, atau komponen lainnya. Kemudian, pencemaran air ini dibagi menjadi dua, kontaminasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk kontaminasi secara langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, limbah rumah tangga, dan lain sebagainya. Untuk sumber yang tidak langsung adalah kontaminan yang termasuk badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer pada hujan. Pada Sungai Mulyorejo ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pencemaran air di sungai ini terjadi dalam kontaminasi secara langsung, yaitu dari tanah yang mengandung sisa bahan dari rumah tangga. Banyak akibat yang ditimbulkan oleh pencemar air, diantaranya yang pertama, limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak virus dan penyakit. Yang kedua, ikan dan berbagai organisme air dapat mati atau bahkan punah. Hal ini nantinya akan menyebabkan masalah pada ekosistem. Yang ketiga, limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Hal ini akan memberikan dampak buruk terhadap jalan, jembatan, tol, dan berbagai infrastruktur lainnya. Yang keempat, pengolahan limbah yang kurang baik juga akan menyebabkan lingkungan kurang nyaman ditinggali karena bau tidak sedap serta tumpukan sampah yang tersebar di mana-mana. Yang kelima, limbah yang dibuang ke dalam air dapat menghasilkan asap organik dan gas cair organik seperti metana yang dapat membahayakan. Yang keenam, limbah industri yang mengandung logam minyak, toksin organik, dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu ekosistem dalam air. Bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisme untuk menguraikan kontaminan lingkungan menjadi bentuk yang tidak terlalu beracun atau limbah organik. Penguraian ini dapat menggunakan tumbuhan alami untuk mendegradasi zat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Prinsip bioremediasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mikroorganisme yang berasal dari daerah yang terkontaminasi dibawa ke daerah kontaminan. Yang kedua, senyawa kontaminan akan diubah oleh organisme hidup melalui proses metabolisme. Yang ketiga, penambahan mikroorganisme untuk mendegradasi kontaminan di suatu lingkungan dapat disebut sebagai bioaugmentasi. Agar bioremediasi ini efektif, mikroorganisme harus secara enzimatis menyerang polutan dan mengubahnya menjadi produk yang tidak berbahaya. Faktor bioremediasi ini ada 3, diantaranya 1. Keberadaan populasi mikroba mampu mendegradasi polutan. Yang kedua, ketersediaan kontaminan untuk populasi mikroba. Yang ketiga, faktor lingkungan dapat berupa jenis tanah, suhu, pH, ketersediaan oksigen, dan juga unsur hara. Terdapat 2 tipe bioremediasi. Yang pertama, 1. Situ bioremediasi. Ini merupakan teknik pemindahan dan penanganan material kontaminasi yang dilakukan di luar lokasi yang terkontaminasi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kompos.
Misalkan ada tumpukan daun, lalu akan kita pindahkan ke dalam satu lubang dan kita tutup, kemudian akan terjadi proses bioremediasi. Teknik ex situ ini dapat dilakukan pada tumpahan minyak, limbah piren, nitrophenol, limbah cair, dan produk tanaman. Yang kedua, in situ bioremediation. Ini merupakan teknik aplikasi atau pemberian organisme remediator ke lokasi yang terkontaminasi untuk membuang material kontaminasi yang ada. Ada beberapa teknik dalam in situ bioremediation ini, diantaranya adalah teknik natural attenuation untuk kontaminasi pestisida dan herbisida, teknik bioventing untuk kontaminasi bensin dan diesel, teknik biostimulation untuk kontaminasi minyak dan tekstil, teknik phytoremediation untuk kontaminasi zins dan arsen, dan teknik air sparging untuk kontaminasi limbah minyak dan air yang terkontaminasi oleh ECA. Berikut merupakan kelebihan teknik bioremediasi. Yang pertama, metode ini lebih ekonomis dan murah. Yang kedua, metode ini memiliki potensi paparan yang kecil. Yang ketiga, metode ini tergolong tidak rumit dan mudah. Yang keempat, metode ini alami sehingga aman untuk digunakan.